Assalamualaikum, halo teman-teman. Kemarin kan kita udah bahas cerita-cerita seputar peperangan ya. Nah, sekarang tuh aku mau cerita tentang penjajahan lagi. Tapi bukan perangnya nih yang mau aku bahas. Kali ini aku akan membahas cerita tentang korban perangnya. Nah, khususnya penderitaan yang dialami sama wanita di era penjajahan Jepang. Mereka dipaksa menjadi wanita penghibur buat tentara Jepang selama era Perang Dunia Kedua, dan khususnya perempuan-perempuan di wilayah Asia Timur sama Asia Tenggara. Aduh, ya udah ya, kalau gitu kita langsung aja membahas tentang Jugun Ianfu. Nah, kisah tentang perempuan-perempuan yang dipaksa jadi jadi pemuas nafsu tentara Jepang. Aku yakin di sini kita semua udah tahulah kalau Perang Dunia Kedua itu benar-benar memakan banyak korban ya, mulai dari harta benda yang habis, kota-kota yang dihancurkan, sampai nyawa manusia. Bahkan sampai-sampai disebut sebagai peperangan paling mematikan dalam sejarah manusia. Dan selain kematian-kematian tragis ini, ada juga nih korban yang selamat tapi harus mengalami trauma gara-gara pelecehan, khususnya yang dialami sama perempuan-perempuan di tanah jajahan. Dan buat kasus perempuan ini yang paling terkenal adalah korban pelecehan dari tentara militer Kekaisaran Jepang. Dan para korban ini dikenal dengan sebutan Jugun Ianfu. Nah, apa itu Jugun Ianfu? Jugun Ianfu adalah wanita penghibur militer Jepang yang biasanya terdiri dari cewek remaja sampai wanita dewasa. Jadi mereka tuh cewek-cewek pribumi dari tanah yang dijajah sama Jepang ya. Mereka biasanya ditahan di tempat yang disebut dengan stasiun penghibur untuk menjadi bahan pemuas nafsu. Atau mungkin lebih tepatnya jadi tawanan buat muasin para tentara Jepang ini gitu ya. Nah, Jugun Ianfu banyak ditemukan di negara-negara Asia yang pernah jadi jajahan Kekaisaran Jepang, seperti negara Cina, Korea, Filipina, Myanmar, sampai negara kita sendiri yaitu Indonesia. Kalau di total ya, korban Jugun Ianfu selama Perang Dunia Kedua itu mencapai 360.000 sampai 410.000 orang, teman-teman. Banyak banget dong. Dan yang sebagian besar adalah perempuan-perempuan yang masih muda, mulai dari usia belasan tahun. Dan yang paling kontroversi nih, yang bikin kasus ini jadi besar banget adalah banyak pihak yang percaya kalau semua hal tentang kekejian dan pelecehan besar-besaran ini semuanya itu difasilitasi dan didukung penuh sama pemerintah Jepang, atau bisa dibilang kayak itu emang jadi program resminya para pemerintah Jepang gitu ya teman-teman. Gila banget nggak sih sampai dijadikan sebuah program yang harus benar-benar dilakukan gitu. Nah, oke, sebelum kita bahas programnya atau kebijakannya, kita bahas dulu nih tentang latar belakangnya. Kenapa program ini bisa sampai dibuat gitu ya. Jadi, sebelum Perang Dunia Kedua ini pecah di tahun 1939 ya, waktu itu Jepang kan memang udah menduduki negara Cina. Nah, menurut histori di tahun 1937, ada peristiwa yang disebut dengan The Rape of Nanking. Peristiwa di mana seenggaknya ada 20.000 perempuan dari segala usia di kota Nanking yang jadi korban pemerkosaan tentara Jepang. Dan gara-gara peristiwa ini, jadi tumbuhlah itu sentimen-sentimen anti Jepang di mana-mana. Jadi banyak pihak yang pada males sama para Jepang ini ya, karena kelakuan tentara mereka yang bisa dibilang buas banget kalau urusan sama perempuan. Jadi bisa dibilang seperti predator lah ya kalau masalah cewek. Nah, buat menjaga sentimen negatif pada militernya biar nggak semakin membesar gitu ya, pemerintah Kekaisaran Jepang waktu itu langsung mikir tuh cara biar tentara mereka ini nggak melakukan hal kayak gitu lagi. Ya biar nggak asal memangsa lagi gitu ya. Nah, akhirnya
para pemerintah Jepang ini mikir. Dan akhirnya dibikinlah sebuah stasiun penghibur buat para tentara ini. Biar tentara Jepang bisa melampiaskan nafsu mereka di tempat itu saja. Dan cewek-cewek yang ada di stasiun penghibur inilah yang biasanya disebut dengan Jugun Yanfu. Oke, tujuan didirikannya stasiun penghibur ini tuh yang katanya dibuat untuk meningkatkan moral tentaranya dan biar kelakuan tentaranya itu lebih terjaga. Dan stasiun penghibur ini benar-benar diatur secara sistematis sama pemerintah Jepang. Jadi benar-benar diseleksi, disaring banget siapa saja cewek yang boleh berhubungan sama tentara-tentara mereka. Dilihat dulu ya dari segi fisiknya secara keseluruhan, mereka ini menarik apa enggak, ada kekurangannya apa enggak. Terus selain cantik dan menarik, kesehatan para cewek-cewek ini juga dicek teman-teman. Hal ini dilakukan buat mengurangi penyakit kelamin yang waktu itu memang mulai menjangkit banyak personil mereka. Banyak sebenarnya di awal pembentukan stasiun penghibur ini, pemerintah Jepang waktu itu tuh menggunakan iklan palsu buat merekrut wanita-wanita ini. Nah, mereka itu diiming-iming sama kerjaan di luar daerah ya, kayak misalnya kerja di pabrik, kerja jadi perawat, kerja jadi penyanyi, dan apa ya pokoknya kerjaan-kerjaan yang wajar lah. Nah, pemerintah Jepang ini menjanjikan bakal membiayai sekolah yang tinggi buat mereka. Selain dikasih kerjaan, mereka juga dijanjikan bakal disekolahkan. Ya akhirnya pada tergoda lah ya mereka sama janji-janji manisnya ini. Akhirnya banyak sekali cewek-cewek yang pada daftar secara sukarela. Setelah diterima, berangkatlah langsung dari mereka semua ini. Dan waktu itu banyak dari mereka yang berangkat itu yang masih berusia 13-14 tahun teman-teman. Benar-benar masih kecil ya. Akhirnya berangkatlah mereka dengan membawa sejuta impian mereka. Tapi ternyata setelah sampai di sana nggak ada itu yang namanya kerjaan-kerjaan yang sudah dijanjikan dari awal tadi. Nah, karena ditipu, mereka semua ini malah dibawa ke stasiun penghibur. Mereka itu dikumpulkan jadi satu, dan di sana semakin hari mereka ini jumlahnya semakin banyak. Jadi gila banget ya, Jepang ini licik banget gitu cara merekrut, mencari anggota buat pemuas nafsu tentaranya gitu. Ada salah satu cerita korban yang selamat dari Jugun Yanfu dari Indonesia yang bernama Mardiem, yang dalam buku biografinya yang berjudul Momoye Mereka Memanggilku. Nah, dia itu bercerita awal mula dia bisa jadi Jugun Yanfu itu. Jadi waktu itu tetangganya ada yang menawarkan dia buat jadi penyanyi keroncong. Dari situ tawaran tetangganya pun akhirnya dia terima. Dan tidak lama kemudian dia langsung diberangkatkan ke Kalimantan. Tapi waktu sampai di sana bukannya malah menjadi penyanyi keroncong, Mardiem malah disuruh jadi Jugun Yanfu, disuruh jadi pemuas nafsu. Kasihan ya. Padahal ya waktu itu dia ini belum pernah haid atau belum datang bulan sama sekali. Dan belum pernah tahu hal yang tentang gitu-gituan ya teman-teman. Jadi belum pernah sama sekali dan belum paham sama sekali. Orang karena belum dewasa, belum balik gitu ya. Emang pas berangkat ini dia itu masih muda banget, masih umur 13 tahun. Tapi tetap saja dijadiin Jugun Yanfu sama para tentara Jepang di sana. Ya Allah, kasihan ya. Dan itu baru salah satu cerita ya teman-teman. Masih banyak banget korban-korban selamat lain dengan cerita pengalaman-pengalaman mereka yang gak kalah menyedihkannya. Kasihan banget gitu. Niatnya mereka ini mencari kerja bukan mendapatkan duit buat mengejar cita-cita mereka. Malah dijadiin wanita penghibur. Apalagi waktu itu masih kecil-kecil banget kan umurnya. Nah, peristiwa miris ini terus terjadi sampai akhirnya Jepang kalah di Perang Dunia Kedua. Dan di momen ini yang selama ini ditahan di stasiun penghibur, akhirnya mereka bisa dibebaskan karena Jepang sudah kalah dan kabur dari negara jajahannya. Kelar dong masalahnya? Belum.
Mereka kan dilepaskan gitu aja ya, dilepasin tanpa adanya jaminan atau ganti rugi dari pemerintah Jepang ataupun pemerintah negara mereka sendiri ya. Ya kenapa? Karena negaranya sendiri juga lagi sibuk mengurusi kemerdekaan mereka. Dan di saat bersamaan, para Jugun Ianfu ini malah dianggap sebagai orang kotor sama masyarakat. Sampai mereka bukannya ditolongin malah dikucilkan gitu. Ya gimana ya, aku yakin kalian juga tahulah kalau kebanyakan negara-negara Asia waktu itu yang namanya berhubungan intim atau berhubungan badan sebelum menikah itu kan masih tabu banget kan, suatu hal yang aneh kan, nggak wajar gitu ya. Dan orang-orang yang melakukan hubungan itu sebelum menikah dengan alasan apapun ya tetap saja dianggap kotor dan dianggap penuh dosa. Walaupun di sini posisinya mereka sebagai korban tetap saja dianggap pokoknya dianggap sampah masyarakat lah gitu ya. Gara-gara pola pikir inilah para Jugun Ianfu ini jadi banyak dikucilkan masyarakat. Dan pastinya jadi bahan gibahan tetangga-tetangganya. Setelah puluhan tahun mereka memendam semua sendiri penderitaan atas kejadian lampau karena takut sama reaksi orang-orang. Akhirnya di tahun 1990-an mulai pada bermunculan para Jugun Ianfu yang berani berbicara pada publik, yang berani minta pertanggungjawaban dan permintaan maaf dari pemerintahan Jepang. Karena pemerintah Jepang udah terlibat secara langsung sama peristiwa yang menyedihkan itu ya. Di sini para Jugun Ianfu dari negara Cina, Korea, Myanmar, Filipina, dan Indonesia, mereka semua berangkat ke Jepang untuk memperjuangkan hak-hak mereka yang sudah dirampas. Dan yang bikin emosi di sini, walaupun udah disamperin para korban, ternyata pemerintah Jepang itu nggak mau mengakui peristiwa ini. Mereka nggak ada yang ngaku kalau pernah terlibat sama stasiun penghibur beserta Jugun Ianfu tawanan mereka. Aduh, padahal udah banyak sekali ya korbannya, tapi nggak mau mengakui. Emang sih ya, menurut Asia Pacific Journal disebutkan, waktu militer Jepang kalah dan menyerah di akhir Perang Dunia Kedua, mereka itu sebisa mungkin menghancurkan semua bukti yang ada tentang kekejaman yang sudah mereka lakukan. Seperti bukti kekejaman unit 731. Aduh, mungkin ada yang tahu ya. Mungkin lain waktu aja kita bahas tentang unit 731 ini. Nah, udah deh. Pokoknya bukti-bukti kekejaman dan semacamnya itu semua dihancurkan sama mereka. Dan salah satu yang dihancurkan buktinya ya ini Jugun Ianfu. Makanya jadi nggak ada bukti itu tentang keterlibatan pemerintah Jepang pada Jugun Ianfu. Dan yang paling bikin geram, bikin emosi, faktor nggak ada bukti ini bener-bener dijadikan tameng sama pemerintah Jepang buat membantah kelakuan mereka ini. Nggak ngakuin ya kalau pemerintah dan negara pernah terlibat waktu itu. Tapi untungnya setelah digali terus-menerus sama para sejarawan, jurnalis, sampai aktivis perempuan, akhirnya bukti-buktinya ini muncul satu persatu. Dan di sini sudah terbojok banget ya, nggak bisa ngelak lagi nih pemerintah Jepang. Setelah bukti-buktinya ada, akhirnya pemerintah mau nggak mau harus bayar ganti rugi ke para korban Jugun Ianfu. Dan ganti ruginya itu sebesar 390 juta yen. Yang katanya sih ini untuk membangun panti-panti jompo buat para Jugun Ianfu yang masih hidup. Terus di Kedutaan Besar Jepang yang berada di Korea juga dibangun sebuah monumen Jugun Ianfu untuk menghormati para korban dan sebagai simbol kebrutalan Jepang selama Perang Dunia Kedua. Oke, kali ini cukup sekian ya cerita tentang Jugun Ianfu, wanita penghibur tentara Jepang di Perang Dunia Kedua. Sebenarnya ya kasihan banget ya kalau diceritain secara detailnya seperti apa. Ini aku membahasnya secara gambarnya aja. Menjadi manusia merupakan pemberian. Jangan biarkan dunia mengeraskanmu. Kemanusiaan itu indah, bahkan di masa-masa gelap sekalipun. Jadi buat yang masih perang-perangan, berapa banyak bencana lagi yang kita butuhkan untuk menyatukan umat manusia. Oke, seperti biasa mohon maaf kalau ada salah kata atau penyampaian, kalau mungkin kurang lengkap dan ada yang mau menambahkan silakan tulis di kolom komentar. See you next video. Wassalamualaikum.